Selamat berjumpa kembali semua rekan-rekan yang concern pada berbagai permasalahan komunikasi maupun bisnis, di mana pada kesempatan yang amat baik ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu unsur yang ada di dalam komunikasi bisnis. Dan pada kesempatan ini kita akan lebih fokus untuk berbicara tentang direct request. Tentu dalam sebuah pola komunikasi bisnis sangat diperlukan pola-pola komunikasi yang efektif sekaligus efisien, agar dalam pola keterhubungan komunikasi baik antara produsen kemudian dengan konsumen dapat terjaga dengan baik, sehingga pada akhirnya akan memunculkan sebuah keuntungan yang sama-sama dirasakan oleh kedua pihak, yaitu baik oleh produsen apalagi juga kepada konsumen. Tentu komunikasi ini penting sekali, terutama guna mendukung kelancaran hubungan yang memang sangat spesifik antara produsen dengan konsumen. Mengapa komunikasi ini sangat penting sekali? Karena komunikasi antara produsen dengan konsumen tentu menjadi awal mula terciptanya sebuah hubungan timbal balik, di mana produsen akan sangat memerlukan kehadiran konsumen, pun demikian dengan konsumen yang juga akan terus melakukan berbagai upaya pendekatan agar segala kebutuhan maupun keinginannya dapat terpenuhi, sehingga akan memunculkan sebuah rasa kepuasan tersendiri. Oleh karenanya, bagi mereka yang bergelut dalam bidang bisnis, baik dalam skala mikro, skala kecil, skala menengah, apalagi skala besar, tentu sangat dibutuhkan pola-pola komunikasi yang bisa menghubungkan dengan amat baiknya apakah penjual atau produsen telah melakukan hak dan fungsinya secara baik, pun demikian dengan pihak konsumen, apakah dia juga telah mendapatkan hak dan kewajibannya secara wajar. Oleh karenanya, dalam berbagai bentuk komunikasi bisnis ini perlu dikaji kira-kira bentuk-bentuk komunikasi yang paling tepat untuk sebuah usaha atau sebuah perusahaan adalah yang seperti apa. Mengingat dalam berbagai industri atau dunia usaha, komunikasi publik maupun komunikasi bisnis terutama tidaklah sama antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Masing-masing tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan keistimewaan, sesuai dengan keunikan masing-masing bisnis. Tentu perusahaan besar tidaklah sama dalam menjalin komunikasi antara mereka dengan konsumennya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang skalanya lebih rendah daripadanya. Oleh karenanya, semakin besar sebuah perusahaan tentu akan sangat dibutuhkan berbagai tools, berbagai sumber daya yang jauh lebih komprehensif jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau bentuk-bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karenanya, karena rentang yang berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, perlulah kiranya dipilih salah satu atau mungkin lebih cara berkomunikasi bisnis yang efektif sehingga memunculkan peningkatan, terutama peningkatan aset perusahaan, kemudian yang bermula dari peningkatan penjualan. Dengan demikian, maka biasanya pada akhir periode
periode akuntansi tentunya akan didapatkan sebuah angka-angka atau nominal-nominal yang menunjukkan bahwa sebuah usaha itu dapat dikatakan meraih sebuah keuntungan. Oleh karenanya dalam kesempatan ini dalam hal membahas tentang direct request ini, kita patut untuk memahami terlebih dahulu kira-kira apa sebenarnya yang dimaksud dengan direct request ini. Kita tahu bahwa direct request merupakan permintaan langsung, jadi sifatnya langsung yang diajukan kepada pihak lain tanpa melalui perantara. Oleh karenanya ini mulai mewabah di kalangan perusahaan-perusahaan besar sekalipun bahwa mereka ingin menggali bagaimana tentang apa yang diinginkan, apa yang diperlukan oleh konsumen. Biasanya dengan kemajuan teknologi dan informasi, maka dengan bantuan kemajuan teknologi itu dapat diciptakan sebuah perangkat atau software yang bisa menyalurkan atas sekat-sekat yang selama ini terbelenggu oleh jarak dan waktu. Oleh karenanya dengan berbagai kemajuan teknologi terutama dengan munculnya dan mewabahnya media sosial, maka tidak ada satupun perusahaan dari mulai perusahaan raksasa, besar, menengah, kecil sampai mikro yang tidak memanfaatkan keberadaan media sosial sebagai salah satu bentuk atau wahana untuk menjalin komunikasi dengan para pihak yang memang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Itu tadi adalah tentang bagaimana kita mengenali apa yang dimaksud dengan direct selling. Kemudian perlu dipertanyakan kembali di kalangan kita, apa sih yang dimaksud dengan direct selling, direct request yang memang keberadaannya sudah semakin menjamur ini dari sisi kepentingannya. Di mana arti pentingnya? Kita dapat menelaah bahwa dengan adanya direct request ini tentu dapat mempercepat proses bisnis dan memperkuat hubungan antar bisnis. Ini sangat dapat dimaklumi mengingat jika kita menilik kepada pengertian atau definisi dari direct request tadi yang menyatakan bahwa direct request merupakan permintaan langsung, jadi tanpa perantara. Oleh karenanya tentulah ini dapat mempersingkat atau mempercepat berlangsungnya perpindahan informasi baik dari kalangan produsen atau penjual kepada konsumen. Oleh karenanya dengan terciptanya komunikasi yang efektif dan efisien ini akan sangat membantu dalam meningkatkan sekaligus memperkuat hubungan antar bisnis, baik itu hubungan antar sesama produsen, kemudian juga bisa jadi yang paling penting adalah antara produsen dengan konsumen. Mengingat dalam skala bisnis baik mulai mikro sampai raksasa sekalipun, saat ini tingkat persaingan di antara mereka saja semakin hari dirasakan semakin tinggi tingkat kompetisinya. Mengapa demikian? Karena memang angka pertumbuhan termasuk di dalamnya itu adalah negara kita, maka roda perekonomian pun dengan sendirinya akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan beberapa dekade yang telah lewat. Tentu ini menciptakan tantangan sekaligus peluang
agar jiwa-jiwa kewirausahaan ini tentu akan dapat diwujudkan guna meningkatkan harkat dan martabat mereka, baik itu para produsen maupun para konsumen maupun para perantara di antaranya, untuk dapat menikmati kemakmuran yang lebih baik. Kemudian kita lanjut dengan cara menulis dari direct request. Tentu yang pertama, dari sekian syarat untuk dapat menulis direct request dengan baik, haruslah ada tujuan yang jelas. Jadi kunci utamanya dalam menulis direct request adalah kita harus memiliki tujuan yang jelas terlebih dahulu. Apakah tujuan-tujuan itu sudah spesifik ataukah belum? Apakah tujuan yang ingin disampaikan kepada mitra itu sudah sesuai yang diinginkan oleh perusahaan ataukah belum? Tentu ini membuat paradigma-paradigma dalam cara menulis direct request ini berkembang sedemikian pesatnya, sehingga dalam rangka komunikasi bisnis ini dapat menunjang manfaat, baik itu manfaat untuk mereka-mereka yang berperan sebagai produsen atau penjual, sekaligus bagi pihak lain yang dalam hal ini biasanya adalah para konsumen atau pelanggan. Dengan demikian, keharkat dan martabat ini yang betul-betul meningkat ini akan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak tanpa keadaan-keadaan yang ada unsur-unsur saling merugikan di antaranya. Kemudian untuk menulis direct request yang baik, tentu kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan, ditambah lagi dengan bahasa dengan nuansa-nuansa saling menghargai. Artinya apa? Bahwa dalam kondisi ini, baik itu produsen maupun konsumen maupun perantara di antaranya memiliki kondisi dan posisi yang setara. Artinya tidak ada yang berposisi lebih kuat dari yang lain. Jadi selevel, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Oleh karenanya dengan permainan-permainan bahasa yang baik dan jelas ini tentu akan menunjang ketercapaian berbagai misi dari dimunculkannya direct request. Setelah kita membahas beberapa hal tentang apa itu direct request, kemudian juga kita sudah membicarakan tentang arti penting dari direct request. Pun demikian, tadi barusan kita telah membahas tentang cara menulis dari direct request. Saat ini kita lanjut untuk mengenal tentang jenis-jenis direct request. Yang pertama, dalam direct request dikenal dengan adanya permintaan akan informasi. Permintaan informasi ini tentu menjadi sesuatu yang harus ditanggapi oleh pihak yang dimintai informasi, sehingga para konsumen atau mereka yang meminta informasi ini mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari mereka-mereka yang dimintai berbagai informasi, sehingga para konsumen, para perantara atau sebaliknya para produsen mendapatkan informasi sekaligus memberikan informasi yang sifatnya valid atau dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai kebenarannya.
Bahkan tidak pula memunculkan berbagai informasi yang sifatnya terpotong-potong sehingga bisa menimbulkan multi tafsir. Jenis berikutnya dari direct request adalah permintaan tindakan. Ini juga mungkin saja terjadi apabila seorang, baik itu individu maupun lembaga, yang meminta adanya tindakan dari pihak lain untuk segera direspon dengan positif tentunya. Jenis berikutnya dari direct request adalah permintaan dukungan. Ini juga sering kali muncul dalam dunia bisnis agar kedua belah pihak ini dapat saling memperkuat dalam posisi masing-masing, sehingga ujung-ujungnya kedua belah pihak akan mendapatkan kemanfaatan yang sama-sama ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Contoh yang lain adalah tentang direct request ini, permintaan akan penawaran harga. Nah, ini untuk yang contoh permintaan penawaran harga ini acap kali terjadi dan kita mungkin pernah melakukannya. Baik itu kita sebagai produsen maupun tatkala kita berperan sebagai konsumen. Misalnya saja kita akan membeli sebuah produk, misalnya rumah misalnya. Tentu kita akan mencari informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan rumah yang akan kita beli. Misalnya dari sisi harganya, kemudian dari sisi materialnya, kemudian dari sisi luas tanahnya, kemudian bisa juga dari sisi luas bangunannya, jumlah kamarnya, ukuran toiletnya, ukuran tamannya, ukuran lahan parkirnya, dan sebagainya. Kemudian juga para produsen pun harus menjawab permintaan penawaran harga ini tentu dibuat semenarik mungkin bagi mereka-mereka yang membutuhkan informasi tersebut. Karena bukan tidak mungkin mereka yang meminta informasi tentang penawaran harga itu sebelumnya mereka telah meminta dan melakukan hal yang sama kepada pihak lain yang mungkin bidang usahanya itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Oleh karenanya disinilah perlu yang namanya etika dalam menyampaikan berbagai informasi agar dalam penyampaian informasi itu tidak menimbulkan misunderstanding dalam hal kebenaran dan kevalidan sebuah informasi. Kemudian kita harus paham juga bagaimana cara meningkatkan tingkat kepatuhan usaha dalam sebuah pola direct request. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya. Bahkan kalau memungkinkan kita harus memberikan kesempatan kepada mereka yang meminta informasi dari kita apabila mereka ini belum merasa puas dengan informasi yang kita berikan. Saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang dalam produk-produknya itu dilabelkan pula, dicantumkan pula berbagai kanal yang bisa dihubungi untuk merespon berbagai hal tentang produk-produknya. Yang berikutnya adalah cara meningkatkan tingkat kepatuhan usaha dalam direct request ini, yaitu dengan memudahkan pihak lain dalam memenuhi permintaan. Artinya, jika mereka yang meminta informasi ini dan itu tentang apa-apa yang mereka butuhkan maupun inginkan, tentu harus segera diberikan perhatian yang sangat besar, direspon dengan cepat.
agar mereka-mereka yang membutuhkan informasi ini tidak merasa cepat bosan, cepat berpikiran negatif tentang perusahaan kita. Artinya dengan tanggapan yang baik ini justru bisa mendapatkan sebuah pelanggan baru gara-gara mereka yang kita berikan informasi tersebut menyampaikan kepada pihak lainnya bahwa kita memang betul-betul perusahaan yang memberikan nilai tambah bagi mereka. Kemudian yang tidak lupa juga kita perlu lakukan adalah tentu kita harus menggunakan tata bahasa yang baik, yang benar, kemudian sopan, sekaligus juga menghargai para pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi bisnis ini, terutama dalam direct request ini. Demikian penjelasan singkat kita tentang topik direct request ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada akhirnya kita berharap suatu ketika kita bisa mempraktekkan adanya proses-proses direct request ini dengan baik. Terima kasih. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di tombol Anda tentang like, kemudian komen, kemudian share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.